Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aku. Eh, udah lama ya kita nggak ketemu. Ya, jadi selama ini aku tuh bukannya menghilang, tapi memang lagi banyak kegiatan yang aku kerjain dan alhamdulillahirobbilalamin kemarin diberikan kesempatan aku untuk ikut di Pileg. Ya, jadi teman-teman ceritanya aku ini kemarin ikutan nyaleg ya. Nah, ikutan nyaleg dan alhamdulillah udah selesai pencalegannya. Ya tinggal tunggu hasil gitu ya. Tinggal tunggu hasil kalau memang alhamdulillahnya memang jodohnya di situ kata Allahnya ya insya Allah pasti nanti juga ada ada kabar baik. Nah, yang jelas selama kemarin ya aku kurang lebih 1 tahun itu nggak ngevlog di sini. Sebenarnya sih kegiatannya banyak ya, cuman karena kesibukan yang memang di partainya cukup padat, jadi nggak sempet juga untuk upload ya. Dan memang untuk tim uploadnya itu memang kebetulan tidak ada, jadi ya just by myself. Jadinya ya banyak video-video yang memang tidak aku suguhkan di konten YouTube. Nah, by the way guys, jadi selama 1 tahun lah ya, 1 tahun kurang lebih kemarin itu aku banyak menjalani kegiatan-kegiatan seperti ya pertemuan, kemudian juga sosialisasi di masyarakat, udah gitu juga aku juga ketemu banyak orang-orang yang singkat cerita kalau di dalam bahasa marketing sih lebih ke promosi ya. Jadi aku promosi diri aku bahwa aku akan jadi wakil rakyat mereka dengan banyak kegiatan-kegiatan positif such as mengunjungi orang sakit, membuatkan mereka sesuatu yang memang mereka perlukan gitu ya. Karena memang sebetulnya niat aku untuk maju itu memang desire ya, ada hasrat dari pribadi yang memang untuk membantu masyarakat, tidak satu tidak dua. Andai misalnya persoalan gaji dan sebagainya itu kan hanya efek samping ya, karena ketika kita bekerja dimanapun itu ya pasti ada bayarannya. Tapi yang jelas ketika aku melihat orang-orang ya kayaknya butuh bantuan gitu loh, kemudian mereka itu sulit mau ngapain sih, mau minta tolong sama siapa, dan di situ aku merasa terpanggil untuk membantu mereka ya, tidak lebih dari itu, memang seperti itu. Nah, di samping itu juga pastinya memang untuk membanggakan keluarga, karena siapa sih yang tidak ingin ya anak-anak dari orang tua itu ya maju gitu kan, baik di bidang baik di pejabat misalnya ataupun misalnya non kepemerintahan, misalnya di content creator atau actors atau etc. Tapi yang jelas semua dari kita ya pasti menginginkan anak-anak kita itu tumbuh ya, berkembang, maju, kan seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, teman-teman, kemarin itu aku nemuin hal-hal baru yang memang ada plus minusnya, ada susah senangnya, ada suka dukanya. Dan yang paling sukanya sih memang di situ adalah banyaknya berkumpul ya, banyaknya silaturahmi which is antara aku sama masyarakat, sama saudara-saudara, saudara yang tadinya jauh jadi deket, saudara yang tadinya udah lost contact juga jadi merapat lagi. Kemudian juga akhirnya aku menemukan tim baru yang sebetulnya dan sebelumnya aku belum pernah kenal mereka, kemudian menjadi tim aku, akhirnya sampai sekarang jadi saudara. Dan ketika aku ada kesulitan, mereka selalu aware, selalu bersedia untuk membantu. Nah, itu sukanya ya. Kemudian juga kita sering ngumpul-ngumpul, yang jelas sih yang namanya kopi ya. Yang namanya kopi itu tidak lepas dari
sistem pencalegan ya. Artinya kopi gimana ya? Artinya ketika kita ngumpul pasti kita pada ngopi-ngopi gitu kan. Itu sering banget. Kemudian juga kita biasanya kalau ada korban bencana alam, kita sosialisasi di situ ya. Sosialisasinya untuk sosialisasi membantu. Jadi kayak pernah waktu itu kejadian banjir rob di Eretan, kita juga ikut bantu-bantu membagikan makanan. Kemudian ketika bulan Ramadan juga kita bagi-bagi takjil ya. Ada lagi kita mengadakan senam sicita gitu ya, senam cinta tanah air ya. Terus kita ada juga mengadakan BIMTEK, bimbingan teknis ya, misalnya mengenai perikanan, kelautan. Kemudian selain itu kita juga biasanya mengenalkan budaya kita. Kayak aku tinggal di daerah atau di desa Lamaran Tarung ini, aku juga memperkenalkan kayak empang, kemudian padi gitu ya, sawah. Aku memperkenalkan hal-hal itu. Nah, selain kegiatan-kegiatan tersebut juga masih banyak lagi seperti pertemuan internal partai gitu kan, pertemuan internal partai dan juga non partai. Kadangkala aku sebagian besar itu disibukkan oleh kegiatan kemanusiaan seperti mengantar masyarakat ke rumah sakit yang mereka tidak tahu atau tidak mengerti bagaimana sih caranya itu mendaftar di rumah sakit. Kan ada ya memang masyarakat itu yang memang belum mengerti tentang hal itu. Nah, kita bantu di situ dan juga mengurus administratifnya kita bantu gitu kan ya. Kemudian juga mengunjungi orang-orang sakit, meninggal. Ada lagi misalnya kegiatan seperti kondangan ya, atau kita disebutnya kalau di sini tuh majengan. Nah, jadi majengan itu kita membantu orang yang mau punya hajat nih. Hajatnya apa? Misalnya hitanan atau merosulkan anaknya. Jadi kalau di desa aku itu ada adat istiadat ketika anak mau balik ataupun belum tapi memang yang ingin dimasukkan ke Islam. Nah, itu tuh medianya bisa melalui hajatan. Nah, di situ biasanya anak-anak itu mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dipandu oleh ustadz atau kiai atau lebih di situ ya, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di saat hari kedua di malamnya, dan besoknya biasanya ada hiburan. Nah, pas hiburan itu ada orang atau orang-orang itu atau masyarakat atau saudara biasanya pada datang ngasih beras ataupun uang, tapi itu sistemnya bukan ngasih, nanti dibalikin lagi. Nah, itu jadi aku juga kadang-kadang membantu di situ. Nah, itu untuk yang saudara-saudara aku. Kemudian selain itu kegiatannya adalah belajar tentang kepartaian dari buku, kemudian juga bagaimana manajemen masyarakat ya, mengelola manusia gitu kan. Nah, itu kan secara tidak langsung aku belajar di situ, langsung ke prakteknya aja gitu ya kalau untuk ke manusianya. Sebenarnya antara di pencalonan dengan marketing itu sama, cuman bedanya itu adalah implementasinya. Kalau kita marketing untuk yang produk ya, pastinya outputnya adalah produk kita terjual. Nah, tapi kalau untuk pencalonan ini outputnya adalah ya kita dipilih. Bagaimana kualitas kita menentukan untuk dipilih. Although walaupun sekarang ini memang kadangkala kualitas itu kalah ya sama isi tas. Tapi nggak usah khawatir. Yang namanya kualitas kita bagus, even kita tidak terpilih oleh mereka karena secara teknis misalnya isi tasnya kurang atau ibaratnya segala sesuatu yang berupa materinya kurang dan mereka memilih bukan karena kualitas, jangan khawatir. Karena yang namanya mutiara walaupun di semak belukar atau misalnya terinjak-injak atau kotor sekalipun, itu tetap bersinar. Jadi kapan waktunya
pasti mutiara itu akan bersinar. Jadi tidak perlu khawatir bahwa ketika pencalonan tidak terpilih lantas dunia ini menjadi gelap. Ya memang aku secara pribadi akui untuk hal-hal yang sifatnya depression ya. Ya karena memang rata-rata caleg itu setelah pencalonan dia ada tahap depresi di situ dan pemulihan dan akhirnya menemukan jati dirinya kembali dan akhirnya memulai kegiatan yang baru lagi. Memang ada hal seperti itu dan aku juga mengalami sampai akhirnya aku membuka kans ini untuk share sama kalian gitu kan. Ya aku juga ngalamin. Jadi banyak sekali ya kegiatannya itu ya tadi aku ceritain dari kegiatan kemanusiaan ya, kemudian sosial ya, hiburan, bantu-bantu internal partai, eksternal partai, sampai aku juga ikut di kegiatan yang memang untuk kampanye presiden ya, aku juga ikut di sana. Jadi banyak sekali sebetulnya ilmu-ilmu yang aku dapetin. Even itu ketika di politik ada berbagai macam pandangan bahwa katanya kalau politik itu kotor, politik itu tidak bersih dan sebagainya whatever lah ya. Tapi yang jelas niatkan kita di situ untuk belajar berkembang dan mengasah kemampuan kita. Yang jelas sih kalau masalah hal negatif di semua hal pasti ada ya. Tapi yang penting kita itu jangan terlampau masuk ke ranah-ranah yang memang akan membahayakan diri kita gitu loh. Jadi kita koridornya cukup koridor politik yang memang kita ingin untuk membangun masyarakat. Even kadang-kadang di situ memang ada konflik interest ya, atau di sana memang semua orang ya, everybody knows bahwa semua orang itu memang adanya kepentingan, tapi kan kita di situ bisa memilih dan memilah, bisa adaptif, kemudian juga kita bisa di situ saring ya, harus seperti apa sih supaya kita itu bersih, supaya kita itu selamat, supaya kita itu enggak terjerumus ke hal-hal yang negatif kan gitu ya. Nah, oke, kita tinggalkan hal-hal kegiatan itu dan kemudian kita beralih kepada kondisi aku setelah pencalonan ya. Honestly, kemarin ada hal yang sangat tidak menyenangkan, yang itu memang datangnya dari internal aku sendiri dan memang aku betul-betul destroyed, betul-betul depression after that. Aduh, kenapa sih seperti itu gitu kan, kenapa he destroyed me. Tapi ya sudahlah ya, karena sebagai manusia yang bijak dan sebagai manusia yang punya mental tangguh, ketika ada seseorang yang memperlakukan kita tidak baik ataupun berusaha menghancurkan kita dan usahanya itu berhasil, ya kita maafkan saja, karena memang tugas kita kan memang memaafkan. Tapi tidak perlu juga untuk kita bersikap seperti sedia kala ya, kita ambil hikmahnya aja, kemudian tetap move on that. Nah, jadi memang aku lumayan God, why gitu, I don't want this gitu kan, sampai akhirnya aku bisa untuk pulih lagi. Jadi kemarin masa-masa pemulihan dan sekarang nih udah ada di depan kalian bercerita gitu kan, membahas memang experience di dalam pencalonan aku ya. Aku nih bareng loh pencalonannya sama Verrel Bramasta. Dia udah dinobatkan jadi ya, hebat ya. Selamat buat Kak Verrel dan teman-teman yang lain juga. Oke. Nah, yang jelas kita harus selalu punya ide-ide lagi untuk pengembangan diri setelah apa yang terjadi dengan kita, karena memang manusia itu untuk menuju puncak itu kadang-kala jalannya mulus saja. Kadang-kadang memang ada struggle-nya, ada kerikil-kerikil kecil. Kadang-kadang udah tinggi, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Ya sudahlah, yang pasti
kita harus tetap selalu semangat, kita harus tetap berbaik sangka pada Allah, karena Allah itu bergantung persangkaan hambanya. Jadi tidak perlu khawatir, masa sih kalau misalnya kita udah berjuang positif thinking terus, kemudian walaupun kita lelah, capek, sebentar kemudian kita bangkit lagi, Allah nggak ngasih-ngasih, kan enggak, Allah kan maha baik. Jadi ya udah, itu semua adalah pembelajaran buat kita. Dan satu kuncinya, yuk bareng-bareng kita tidak terlalu perlu menganggap begitu serius hidup ini ya. Jadi kadang-kadang memang hidup ini bercanda ya sama kita, jadi iya biasa aja lah. Jadi ketika ada masalah yang terjadi, memang saat menimpa kita terasa berat, tapi kita harus luangkan waktu sejenak untuk berpikir, ya udahlah, jangan terlalu diseriusin. Karena pada akhirnya apapun yang kita lakukan, misalnya kita mengejar karir, ini dan itu, tapi pada akhirnya kita semua meyakini kan bahwa kita akan kembali, dan yang diperhitungkan itu kan amal kita, bukan prestasi kita di dunia kan. Nah, jadi ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, baik secara finansial, secara karir, secara jodoh dan sebagainya, ya anggap aja itu lelucon. Artinya apa? Bukan berarti kita mentertawai atau kita membuatnya menjadi seolah-olah tidak penting, bukan. Tapi jangan terlampau menganggapnya serius, karena pada akhirnya yang dinilai sama Allah itu ya balik lagi amal ibadah kita kan, bukan pencapaian kita selama hidup di dunia. Nah, range pencapaian hidup kita di dunia itu adalah ya untuk simbol kita di dunia. Dan nanti ketika kita sudah tiada dan masih ada manusia-manusia di bumi ini, ya pastinya untuk menjadi sejarah untuk anak cucu kita. That's all, hanya itu. Tapi selebihnya kan enggak, ya enggak. Nah, jadi yuk bareng-bareng kita enjoy supaya rezeki kita juga mengalir, supaya segala sesuatu yang kita inginkan bisa mudah tercapai. Mulai dari sekarang yuk bareng-bareng kita kerjakan apa yang kita suka, kemudian kita tekuni, kita tetap jadi hamba yang taat, yang disiplin, ya kan, berbakti pada orang tua pastinya. Karena pasti dari kita ada kadang-kadang gap ya, atau kesenjangan sama orang tua kita ya, dan itu wajar banget. Yang penting kita gimana caranya untuk kembali saling memaafkan, dan kembali untuk kita tadi loh, bangun dan bangun, never give up. Oke? Nah, mungkin segitu dulu dari aku. Hari ini aku sharing-sharing dulu ya tentang apa yang aku alami. Semoga apa yang terjadi sama aku menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah, buat teman-teman onlineku. Semoga apa yang aku alami menjadi pembelajaran buat teman-teman. Ambil baiknya ya, buang tidak baiknya, dan semoga kita bareng-bareng bertumbuh. Oke? Tetap semangat, always happy, healthy, and wealthy. Bye. Assalamualaikum.